Toko mebel dan spring bed di Jalan Kertajaya, Gubeng, Surabaya terbakar hebat pada Sabtu siang. Api dengan cepat membakar seluruh bangunan lantai 3 tersebut. Api juga dengan cepat merambat ke rumah pemilik toko yang berdekatan dengan titik api. Penghuni rumah panik karena api juga nyaris membakar 3 unit mobil yang terparkir di garasi rumah. Cepatnya api menyambar karena banyak barang-barang yang mudah terbakar di TKP. Dalam kejadian ini, salah seorang pemilik rumah terluka di kaki saat berusaha menyelamatkan harta bendanya. Selain itu, seorang petugas damkar juga mengalami sesak nafas akibat asap tebal. Kain ya, dari cepat sekali rambatannya. Kita sudah berusaha ngeblok tadi, sudah sempat grafik apinya turun, kurva apinya, cuma karena kita terbatas air, dari muncul api lagi, kemudian ada rembetan lagi ya. Diduga kebakaran akibat korsleting di bagian atas toko yang sedang dilakukan perbaikan dan pengelasan. Pemadaman mengerahkan 20 unit mobil damkar dibantu truk tangki air dari Dinas Lingkungan Hidup pemerintah daerah. Dari Surabaya, Jawa Timur, Yuda Prawira melaporkan. Tim dari Komisi Nasional Keselamatan Transportasi atau KNKT tiba di lokasi jatuhnya helikopter di kawasan Suluban, Pecatu, Badung, Bali. Tim segera bekerja dengan memeriksa puing-puing helikopter, termasuk benang layang-layang yang membelit bagian baling-baling. Benang layang-layang inilah yang diduga menjadi penyebab jatuhnya helikopter yang membawa 2 awak dan 3 wisatawan asal Australia. Helikopter jenis B505 tidak wajib dilengkapi dengan kotak hitam atau black box. Semua informasi terekam di ATC Bandara Ngurah Rai. Kecelakaan terjadi saat helikopter baru terbang setinggi 100 meter di atas permukaan laut. Untuk detailnya saya terus terang nggak tahu ya. Tapi kalau kita lihat dari kondisi yang ada saat ini, ya kan, itu kan udah jelas tuh terlilit sama benang layang-layang ya, gitu kan. Ya habis itu ya kalau udah terlilit, kena nyemen rotor ya pasti jatuh helikopter. Usai kejadian, pengelola helikopter wisata menanggung seluruh biaya pengobatan para korban. Terkait biaya tentu perusahaan yang menanggung ya, perusahaan menanggung dan sesuai dengan ketentuan di Indonesia ada asuransi, ada PM-nya. Saat ini 1 korban masih menjalani perawatan di Rumah Sakit Jimbaran, Bali. Korban yang merupakan warga negara Australia mengalami patah tulang. Usai penyelidikan, KNKT akan memberikan rekomendasi ke pihak perusahaan helikopter. Dari Badung, Bali, Dewi Umariati, Dewa Partika melaporkan. Setelah sempat terdampak Microsoft Down sejak Jumat kemarin, sistem layanan check-in penumpang di sejumlah maskapai di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten kembali normal. Tak ada lagi antrian panjang calon penumpang di bagian check-in penumpang dan bagasi di Terminal 3 keberangkatan. Para penumpang juga tidak lagi harus check-in manual. Pihak bandara menyatakan sistem IT di Bandara Suta sudah kembali normal sejak jam 4 pagi. Meski sudah normal, sejumlah penumpang tetap khawatir gangguan kembali terjadi. Kalau saya bilang mungkin perlu ditingkatkan lagi, perbaikan di sistemnya sendiri itu perlu. Ya, secara ini kan udah menggunakan digital, yang dimana software itu kan adalah senjata utama kan, baru kedua ya sumber daya manusianya yang mengoperasikannya. Cuman ya kembali lagi kalau sistemnya sendiri aja lemah ya kita perlu memperkuat itu. Jumat malam, antrian penumpang terjadi di counter check-in penumpang dan bagasi Terminal 3 keberangkatan Bandara Soekarno-Hatta. Hal ini akibat sistem layanan alami error dampak Microsoft Down. Kejadian ini tak hanya terjadi di Indonesia, beberapa negara juga terkena dampaknya, bahkan bandara mereka menghentikan penerbangan. Dari Tangerang, Banten, Ayu Pratiwi, Jaka Samsa melaporkan. Pemirsa, tanggal 23 Juli diperingati sebagai Hari Anak Nasional. Dan tahun 2024 merupakan peringatan Hari Anak Nasional ke-40. Setiap tahun ada tema yang berbeda-beda yang dipilih agar peringatan Hari Anak Nasional bisa difokuskan ke sejumlah tujuan dan persoalan.
Ya, pemirsa, melansir situs resmi Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, tema Hari Anak Nasional 2024 masih sama dengan tahun yang lalu, yakni Anak Terlindungi Indonesia Maju. Sementara tema tahun ini dibagi menjadi 6 subtema yang terdiri atas anak cerdas berinternet sehat, kemudian juga suara anak membangun bangsa, Pancasila di hati anak Indonesia, Dare to Lead and Speak Up atau pelopor, anak pelopor dan pelapor, pengasuhan layak untuk anak dengan fokus pada digital parenting, anak merdeka dari kekerasan, perkawinan anak dan pekerja. Data Badan Pusat Statistik menunjukkan hampir separuh anak usia dini di Indonesia sudah bisa menggunakan handphone atau gawai serta mengakses internet. Secara total, ada 33,44% anak usia dini di Indonesia yang menggunakan handphone atau gawai nirkabel. Sementara anak usia dini yang bisa mengakses internet mencapai 24,96%. Jika dirinci, terdapat perbedaan yang cukup jauh pada karakteristik kelompok umur. Persentase yang menggunakan HP pada anak usia 0 sampai 4 tahun atau balita sekitar 25,5%. Sementara usia 5 sampai dengan 6 tahun 52,76%. Pola yang sama juga terlihat pada anak-anak yang mengakses internet. Usia balita sebesar 18,79%, sedangkan anak usia 5 sampai dengan 6 tahun sebesar 39,97%. Lalu apakah tujuan anak-anak menggunakan internet? Badan Pusat Statistik juga mencatat mayoritas anak usia 5 tahun ke atas di Indonesia sudah mengakses internet untuk media sosial. Persentasenya mencapai 88,99% alias yang terbesar dibandingkan tujuan mengakses internet lainnya. Ya, selain media sosial, sebanyak 66,13% anak usia 5 tahun ke atas di Indonesia juga mengakses internet untuk mendapat informasi atau berita. Ada pula yang mengakses internet untuk hiburan sebanyak 63,08%. Kemudian sebanyak 33,04% anak usia 5 tahun ke atas yang mengakses internet untuk mengerjakan tugas sekolah. Ada pula 16,25% anak yang mengatakan mengakses internet untuk keperluan pembelian barang, jasa, serta 13,13% untuk mendapat informasi barang dan jasa. Lalu sebanyak 13% anak usia 5 tahun ke atas yang mengakses internet untuk mengirim atau menerima email. Ya, maraknya penggunaan internet di kalangan anak-anak tetap perlu dalam pengawasan orang tua. Sebab penggunaan internet dapat menimbulkan dampak negatif kepada anak, termasuk cyberbullying hingga terpapar konten pornografi. Pemirsa, kabar pemotongan anggaran program makan bergizi gratis Prabowo Gibran dari Rp15.000 menjadi Rp7.500 per anak menuai polemik. Tim Prabowo Gibran sendiri membantah kabar pemotongan anggaran tersebut karena mereka belum keluarkan pernyataan resmi, dan pernyataan pemangkasan anggaran makan bergizi gratis bersifat spekulatif. Program makan siang gratis Prabowo Gibran menuai polemik setelah adanya pemangkasan anggaran dari Rp15.000 per anak jadi Rp7.500. Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka membantah kabar tersebut. Anggaran Rp15.000 disebut sudah ideal dan sudah disimulasikan di beberapa tempat. Bahkan Gibran menegaskan akan uji cobakan hal itu di Surakarta. Selama ini uji cobanya di 15.000 ya, tunggu aja nanti kepastiannya ya. Evaluasi dari uji coba 15.000 ini gimana, Mas? Sampai saat ini jalan lancar ya, dan kita melibatkan banyak ahli gizi. 15.000 saya kira cukup ideal, tapi nanti jika ada masukan dari orang tua murid, guru, monggo nanti silakan disampaikan ke kami. Sudah ada. Nanti teman-teman media Solo, wartawan Solo nanti saya ajak uji coba minggu depan ada di Solo ya. Berarti yang disampaikan Pak Erlangga kemarin belum final, Mas? Belum ada yang final ya. Ditunggu dulu ya. Terima kasih. Tim gugus tugas sinkronisasi Prabowo Gibran juga membantah isu pemangkasan anggaran makan bergizi gratis dari Rp15.000 menjadi Rp7.500 per anak.
Tim Prabowo Gibran belum mengeluarkan pernyataan resmi terkait anggaran makan bergizi gratis, dan pernyataan pemangkasan anggaran menjadi Rp7.500 per anak bersifat spekulatif. Tapi ketika dalam proses yang sedang berjalan ini justru muncul isu-isu ya seperti harga 7.500. Itu kan menurut kita itu spekulasi. Ya, spekulasi dari mungkin ada ide, ada masukan dari berbagai orang yang kemudian mungkin menurut dia akan menjadi pegangan dari pilot project, padahal sama sekali tidak ada seperti itu. Tim kampanye nasional Prabowo Gibran menyebut program makan bergizi gratis membutuhkan biaya hingga Rp400 triliun per tahun. Biaya ini diperuntukkan untuk kebutuhan beras, daging, ayam, ikan, sayur, buah, dan susu. Sasaran penerima program ini adalah ibu dan anak sekolah, balita dan ibu hamil dengan satu porsinya senilai Rp15.000. Pemerintahan Presiden Jokowi juga sudah mencapai kesepakatan dengan tim transisi Prabowo Gibran untuk mengalokasikan dana Rp71 triliun untuk program ini. Namun muncul isu pemangkasan anggaran makan bergizi gratis dari Rp15.000 per anak menjadi Rp7.500. Rencananya, pelaksanaan program makan bergizi gratis dilakukan secara bertahap. Tim Liputan melaporkan. Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto meminta maaf karena tidak memenuhi panggilan KPK untuk diperiksa sebagai saksi kasus dugaan korupsi di lingkungan Ditjen Perkeretaapian Kementerian Perhubungan. Hasto pun berjanji akan datang pekan depan apabila diminta oleh KPK. Ditemui awak media di kantor DPP PDI Perjuangan Jakarta Pusat, Hasto mengklarifikasi dirinya tidak hadir ke KPK karena ada tugas partai di Yogyakarta. Hasto menjelaskan undangan tersebut diterimanya dari KPK pada Jumat pagi. Ia mengaku saat itu sudah berada di kawasan Yogyakarta. Terkait dugaan korupsi di lingkungan Ditjen Perkeretaapian Kemenhub, Hasto menyatakan bahwa dirinya tidak pernah berbisnis atau berkaitan dengan DJKA. Dirinya hanya bertindak sebagai konsultan saat bekerja di BUMN dahulu. Hasto menyatakan dirinya akan menghadiri jika nantinya KPK kembali memanggilnya. Saya tidak tahu, maka kemarin kami mohon maaf betul bahwa kami tidak bisa menghadiri karena kemarin saya memimpin rapat pilkada. Tapi dari keterangan yang disampaikan oleh Wasekjen Bapak Adi Darmo, ada kemungkinan hal tersebut terkait dengan dugaan untuk dimintai keterangan terkait dengan korupsi yang terjadi di kereta api. Saya pribadi tidak ada sangkut pautnya dengan hal tersebut, tidak ada bisnis. Kalau saya disebut sebagai konsultan memang di KTP saya, karena dulu saya bekerja di BUMN, ruang lingkupnya adalah consulting, maka saya tulis konsultan, belum saya rubah sampai sekarang. Anies Baswedan tidak mempedulikan hasil survei yang tetap unggul dari sejumlah tokoh nasional lainnya termasuk Ahok. Bagi Anies yang terpenting Jakarta bisa melindungi seluruh kepentingan warganya. Bakal calon gubernur Jakarta Anies Baswedan tidak ingin berkomentar tentang persaingannya dengan Ahok menjelang pilkada serentak. Keduanya kerap bersaing berdasarkan hasil sejumlah lembaga survei. Bahkan Anies enggan berkomentar jika dipasangkan dengan putra bungsu Presiden Joko Widodo, Kaisang Pangarep. Saat menghadiri sebuah acara pendukungnya di kawasan Cempaka Putih, Jakarta, mantan gubernur Jakarta tersebut meyakini yang terpenting saat ini adalah menjadikan Jakarta sebagai kota yang bisa melindungi seluruh warganya. Semuanya didialogkan, semuanya dibicarakan dengan baik-baik, dan niat kita sama. Niat kita adalah untuk warga Jakarta bisa bahagia. Jadi fokus yang selalu saya tekankan adalah ini tentang warga yang mendapatkan rasa keadilan, mendapatkan kesempatan untuk sejahtera, mendapatkan kesempatan untuk bahagia. Hasil survei Litbang Kompas mencatat Anies Baswedan masih lebih tinggi dari sejumlah tokoh nasional lainnya termasuk Ahok. KPU akan membuka pendaftaran bakal calon gubernur pada Agustus mendatang. Dari Jakarta, Wenda Nura dan Di Bernadi melaporkan.
Hasil survei yang tinggi di Jawa Tengah membuat Kaisang Pangarep lebih berpeluang menang jika bertarung dalam pilkada di Jawa Tengah. Namun anak Joko Widodo tersebut baru akan menentukan langkah politiknya pada Agustus mendatang. Menjelang pilkada serentak, Ketua Umum PSI Kaisang Pangarep belum menentukan sikap akan bertarung sebagai bakal calon gubernur di Jakarta atau Jawa Tengah. Diakui Kaisang meski tanpa foto dan baliho, hasil survei menunjukkan dirinya unggul di kawasan Jawa Tengah. Anak Joko Widodo ini pun memuji kinerja Ahmad Lutfi sebagai Kapolda Jawa Tengah. Untuk sekarang survei saya di DKI ini kan kecil. Mungkin kemarin yang terakhir adalah Litbang Kompas, saya masih di angka 1. Jadi alhamdulillah untuk di Jawa Tengah dengan tidak ada foto, tidak ada baliho, tidak ada billboard, alhamdulillah saya nomor 1 Jawa Tengah. Hasil survei Litbang Kompas menunjukkan Kaisang menduduki peringkat pertama dibanding dengan tokoh lainnya seperti Ahmad Lutfi hingga Taj Yassin Maimun. Usai dipimpin Ganjar Pranowo, suksesi Gubernur Jawa Tengah menarik untuk disimak. Dari Semarang, Jawa Tengah, Doni Marendra melaporkan. Pencalonan Bobi Nasution sebagai bakal calon gubernur tak lepas dari sorotan mahasiswa di Medan, Sumatera Utara. Bobi Nasution hampir dipastikan akan berpasangan dengan Surya, Bupati Asahan, untuk bertarung di Pilkada serentak November mendatang. Puluhan mahasiswa melakukan unjuk rasa menentang pencalonan Bobi Nasution sebagai bakal calon gubernur Sumatera Utara. Di akhir masa jabatannya, mahasiswa menilai masih banyak pekerjaan yang harus dilakukan Bobi Nasution di kota Medan. Pada kesempatan terpisah, bakal calon gubernur Bobi Nasution mengklaim nama bakal calon wakil gubernurnya Surya sudah disepakati oleh anggota partai koalisi pendukung. Surya yang merupakan kader Partai Golkar saat ini menjabat sebagai Bupati Asahan. Ini sudah diterang, selanjutnya tentunya saya secara pribadi dan dari Partai Gerindra menunggu kelanjutannya setelah dari hari ini. Memang kita udah menyepakati bahwasannya untuk wakil tetap ditentukan oleh Golkar. Dari Golkar. Sementara itu, bakal calon wali kota Medan yang diusung Partai Nasdem dan Gerindra, Riko Waas, terus melakukan safari politik. Saat berkunjung ke DPD PAN Kota Medan, kerabat Surya Paloh tersebut berharap dapat bergandengan tangan dengan PAN untuk membangun Kota Medan. 26.000 KTP pemilih asal Tapanuli Selatan diduga menjadi korban pemalsuan tanda tangan yang dilakukan oleh tim ses calon perseorangan yang akan maju di Pilkada. Pemalsuan tanda tangan diduga melibatkan pejabat di Tapanuli Selatan. Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmad Ridwan Nasution melaporkan. Organisasi relawan Pro Jokowi mengumumkan dukungan terhadap calon kepala daerah di Pilkada 2024. Dukungan yang diberikan Projo bertujuan mendukung upaya keberlanjutan yang dibangun oleh Presiden Joko Widodo. Untuk mendukung pasangan calon kok. Ada 9 nama yang didukung Projo dari sejumlah tingkatan, mulai dari tingkat kabupaten, kota, hingga provinsi. 2 nama diantaranya adalah Kapolda Jawa Tengah, Irjen Pol Ahmad Lutfi, untuk maju di pemilihan Gubernur Jawa Tengah, dan Rudi Masud di Pilgub Kalimantan Timur. DPP Projo juga akan berkontribusi mengaktifkan posko perjuangan rakyat yang sempat dihidupkan saat Pilpres 2024. Indonesia Maju sudah sangat jelas mengedepankan visi Indonesia Emas 2045, bagaimana bonus demografi harus dikelola, bagaimana keberlanjutan pembangunan harus dilaksanakan. Jadi bukan hiruk pikuk komentar negatif yang berupaya membodohi rakyat. Kami lebih menemukan harapan-harapan pada calon kepala daerah yang benar-benar memikirkan kebutuhan konkret rakyat dibandingkan pada oknum-oknum politisi yang menyebar konten negatif dan disinformasi. Melanjutkan pengumuman dukungan kami kepada calon gubernur Sulawesi Selatan kemarin, Projo sudah bergerak juga untuk mendorong kemunculnya kepala daerah yang mengamankan provinsi tuan rumah IKN. Ini sebagai bagian upaya Projo mendukung keberlanjutan pergeseran geoekonomi nasional
lebih Indonesia sentris, yang jelas menjadi agenda nasional Pak Jokowi dan pemerintahan terpilih Prabowo Gibran. Dua pabrik produksi helm dan mebel di pergunungan Miami, Kalideres, Jakarta Barat ludes terbakar api Sabtu sore. Diduga kebakaran akibat korsleting listrik dari dalam pabrik produksi helm saat para karyawan sedang bekerja. Kepulan asap pekat hitam disertai kobaran api membakar habis pabrik produksi helm di kawasan pergunungan Miami, Kalideres, Jakarta Barat. Kencangnya angin dan banyaknya bahan plastik dan zat kimia membuat api cepat membesar dan merambat hingga ke pabrik produksi mebel di sebelahnya. Petugas pemadam kebakaran yang tiba di lokasi berjibaku melakukan pemadaman api. Diduga api berasal dari korsleting listrik di dalam pabrik produksi helm saat para karyawan tengah bekerja. Setelah 2 jam kobaran api berhasil dipadamkan, setelah 17 unit mobil pemadam kebakaran Jakarta Barat diterjunkan ke lokasi. Tidak ada korban jiwa dalam 2 pabrik ini, namun kerugian materi ditaksir mencapai miliaran rupiah. Pemirsa, Anda penasaran dengan fenomena blue fire atau api biru abadi? Jika ya, Anda tak perlu jauh-jauh ke Gunung Dalol, Ethiopia. Anda bisa datang ke kawasan wisata Kawah Ijen di Bondowoso, Jawa Timur. Selain bisa melihat langsung keunikan api biru abadi, pengunjung akan disuguhkan keindahan danau air asam terbesar di dunia. Seperti apa? Ini dia informasinya untuk Anda. Indonesia kaya akan wisata alam yang mempesona. Ya, salah satunya adalah wisata Kawah Ijen yang tersohor hingga ke mancanegara. Terletak di Bondowoso, Jawa Timur, Kawah Ijen sungguh memantik hati. Terlebih, Kawah Ijen memiliki keunikan fenomena blue fire atau api biru abadi yang hanya ada 2 di dunia, yaitu di Indonesia dan Gunung Dalol, Ethiopia. Fenomena blue fire merupakan proses penguapan belerang yang jelas terlihat berwarna biru terang ketika malam hari tiba. Pemandangan ini tentu menarik para wisatawan, terlebih blue fire hanya bisa terlihat jelas usai pendakian sekitar pukul 2 dini hari. Sebagai danau asam terbesar di dunia dengan luas 5.446 hektar, Kawah Ijen menyuguhkan pesona kawah berwarna hijau toska dengan kedalaman hingga 200 meter. Mantap, keren banget. Paling buat kami yang newbie gini butuh fasilitas umum lah tambahan buat tempat duduk, toilet, atau tempat-tempat orang jualan yang lebih banyak. Jadi UMKM ini bisa naik lagi. Untuk masyarakatnya oke, keren, ramah. Berlokasi di dataran tinggi dan masih menjadi kawah aktif seluas 134 km persegi, fenomena blue fire bisa Anda nikmati dengan melakukan trekking melalui jalan hutan selama 1,5 jam. Namun Anda tak perlu khawatir, Anda bisa menyewa tour guide agar tidak tersesat. Nah, bagi Anda yang tertarik berwisata ke Kawah Ijen, ada baiknya mempersiapkan pakaian hangat karena udara cukup dingin. Dari Bondowoso, Jawa Timur, Rizky Amirul Ahmad, iNews melaporkan. Seorang wanita direktur agen asuransi dengan penghasilan 70 juta rupiah per bulan memilih resign dari pekerjaannya demi meninggalkan riba. Poppy Dian Hartini sukses banting setir menjadi distributor telur dengan omset penjualan menembus 10 ton telur per harinya. Bagaimanakah kisahnya? Berikut liputannya. Saya resign di 2017, saya memutuskan untuk berbisnis. Dan alhamdulillah di telur. Adalah Poppy Dian Hartini, wanita berusia 45 tahun ini rela meninggalkan pekerjaannya yang sudah berada di puncak karir. Dari seorang direktur agen asuransi besar Indonesia, Poppy pun memilih merintis usaha telur dari nol. Demi meninggalkan riba, Poppy memberikan diri membangun sebuah PT sebelum berlabuh menjadi distributor telur di Bekasi, Jawa Barat. Di 2017 itu saya mulai mengenal kajian-kajian gitu, dan ternyata perdebatan halal-haram di insurance itu masih menjadi perdebatan lah ya, sehingga membuat saya meragukan gitu loh, ragu apakah pekerjaan saya ini benar atau enggak nih gitu ya. Akhirnya saya memutuskan untuk resign dari insurance.
Berkat kegigihannya mengembangkan usahanya, Poppy yang rela meninggalkan gaji fantastis mencapai 70 juta rupiah per bulan, akhirnya bisa membuka lapangan pekerjaan bagi sejumlah karyawannya. Tak tanggung-tanggung, Poppy kini bahkan bisa menembus omset penjualan telur hingga 10 ton per hari. Kemampuan belanjanya itu dulu ya cuman 1 truk gitu ya, cuman 5 ton gitu. 5 ton aja awalnya habisnya bisa mungkin hampir seminggu gitu ya pas pertama-pertama. Tapi alhamdulillah berjalannya waktu karena ada pelanggan lama juga, terus nambah lagi pelanggan baru yang tadinya 5 ton itu semingguan bisa lebih bahkan gitu ya, akhirnya bisa sehari habis ya, nggak langsung sehari habis ya, tadinya sampai ke 5 hari, 3 hari, 2 hari, akhirnya sampai sehari habis, terus bisa nambah lagi sampai dengan bisa jual ke sesama distributor. Meski melalui proses yang tak mudah dan jatuh bangun di dunia bisnis, Poppy yang sejak kecil belajar berdagang dari sang ayah bersyukur pertolongan Allah datang di saat bisnis telurnya hampir bangkrut. Bisnis telur ini sempat bangkrut 2001, 28 April. Iya, barangnya habis, ya telurnya habis ya. Terus modalnya juga di rekening kok nggak ada gitu ya. Terus barang habis lah, ini gimana sih kok habis semuanya, bangkrut gitu kan, namanya bangkrut ya kalau itu. Poppy mengaku selain memanfaatkan sosial media, Poppy juga menerapkan ilmu asuransinya untuk mengembangkan pemasarannya. Sebenarnya pas awal tuh dulu saya canvassing keliling sendiri ya, pakai ilmu yang saya ada di asuransi dulu ya. Jadi saya canvassing ke warung-warung, tadi kan ke warung-warung itu saya nawar-nawarin dari door to door sampai akhirnya mereka repeat order, terus saya juga iklan di sosial media juga gitu kan. Nah dari situlah mulai bertumpuk-tumpuk, pelanggan tuh mulai nambah lagi. Pemirsa, ini adalah muatan telur yang sudah tiba di tempat Ibu Poppy, dan ini satu truknya ini beratnya hingga 5 ton lebih dan siap untuk disortir, kemudian diproses dan siap untuk dikirim. Dan pengirimannya ada yang menggunakan mobil, ada yang menggunakan motor. Nah, saya akan mencoba ikut di pengiriman ini ke warung-warung yang menjadi pelanggan Ibu Poppy. Nah pemirsa, ini adalah salah satu proses pengiriman telur dari warung yang merupakan pelanggan dari Ibu Poppy itu sendiri sebagai distributor telur. Dan ini dapat menjadi salah satu inspirasi bisnis bagi Anda pemirsa, tadi dari Ibu Poppy yang meninggalkan pekerjaan sebelumnya dengan gaji yang cukup besar dan beralih menjadi pengusaha telur dengan melihat peluang usaha yang ada. Dari Bekasi, Jawa Barat, Jen Cahyani bersama juru kamera Sutrisno melaporkan. Pemirsa, bagi Anda para pecinta budaya Jepang, tak lengkap jika tak datang ke Festival Jepang di kawasan Senayan, Jakarta. Selain bisa melihat pertunjukan budaya Jepang, festival ini digelar sebagai wadah para komunitas pecinta manga hingga cosplay untuk berkreasi. Dan berikut laporan Nata Arman bersama Nadifa. Konnichiwa pemirsa, apa kabar? Semoga kabar kalian baik-baik saja. Nah, sekarang saya sedang berada di kawasan Istora Senayan, Jakarta, yang mana sedang berlangsung acara kegiatan Impact Nation tahun 2024, yang mana merupakan acara khusus komunitas dari Jepang-Jepangan atau pecinta-pecinta Jepang, anime, dan juga budaya-budaya Jepang lainnya. Dan tentunya saat ini pun saya akan bertanya dengan salah satu cosplayer yang ada di sisi sebelah kanan saya. Halo, Mbak, dengan siapa namanya, Mbak? Peti. Aku Peti. Peti. Mbaknya? Vian. Mbak Via. Oke, Mbak Peti dan Via dari mana asalnya? Aku dari Jakarta. Oke, saya mau nanya dong. Ini cosplay begini pakai budget berapa sih untuk beli baju sendiri? Aku kebetulan ini aku rental. Untuk harga rentalnya ini tuh 75.000. Per 1 hari? Per 3 hari. Kebetulan punya sendiri. Oh, sendiri juga. Nah, ini karakter apa? Ini karakter manhwa dari Korea. Manhwa dari Korea, webtoon. Manhwa. Oke, banyak? Iya, sama. Kita satu. Oh, satu film gitu ya.
Oke Mbak, terima kasih banyak atas informasi ini diberikan ya Mbak. Pemirsa, seperti kita tahu bersama bahwa untuk event ini sendiri memang banyak sekali antusias dari masyarakat, terutama dari para pecinta anime seperti itu yang ikut serta dalam acara ini. Dan juga bagi Anda yang ingin mencicipi berbagai hidangan khas dari Jepang-Jepangan ataupun berbagai manga, kemudian ada film-film atau DVD-DVD yang dijualkan di sini, Anda juga bisa menemukan di sini. Kemudian untuk tiket masuk sendiri ini dibanderol dengan harga Rp150.000 untuk satu hari. Baik itu hari ini tanggal 20 Juli 2024 sama dengan 21 Juli 2024. Kemudian untuk harga masuk ke tiket konser ini berbeda, yakni dibanderol dengan harga Rp1 juta. Kemudian untuk acara ini sendiri dimulai pada pukul 9 pagi sampai dengan pukul 10 malam waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Nata Arman, Nadifa iNews melaporkan. Pemerintah menjamin akses kesehatan bagi seluruh rakyat Indonesia, tak terkecuali bagi masyarakat adat. Sebagian masyarakat Baduy luar di Lebak, Banten telah memiliki kartu BPJS Kesehatan. Meski belum seluruhnya, namun kebijakan kesehatan dinilai sangat membantu warga Baduy. Dengan berjalan kaki, Asih bersama warga Baduy luar lainnya berjalan menuju ke Puskesmas Cisemut. Asih datang ke puskesmas berbekal kartu BPJS karena sering mengeluh sakit kepala dan didiagnosa tumor. Pemeriksaan berkala ini dilakukan tanpa mengeluarkan biaya pengobatan sepeser pun. Berapa? Iya, kira-kira. Gejalanya nol si dokter nyarang diperiksa gejala tumor. Tapi ibu punya gaduh BPJS? Punya. Manfaatnya naon sih Bu BPJS itu Bu? Iya, ya gitu kesehat orang gitu. Dibawa gitu berobat. Gratis. Suku adat Baduy di Luidamar, Lebak, Banten, salah satu yang sudah merasakan kebijakan kesehatan oleh pemerintah. Kini sudah ada 46% warga Baduy yang memiliki kartu BPJS Kesehatan. Dari data yang kami miliki, untuk warga Baduy sudah 47% yang mempunyai jaminan pelayanan kesehatan masyarakat punya BPJS. Ya, sebagian besar PBI, penerima bantuan iuran, tapi ada juga yang mandiri. Sementara itu, Kepala Desa setempat menilai kebijakan kesehatan yang menyentuh masyarakat adat sangat membantu. BPJS Kesehatan memudahkan peserta untuk bisa mendapat pelayanan kesehatan. Terkait pengobatan ke rumah sakit ya, hari pengobatan ke segi rumah sakit mah eta kan amun aya misalnya anu boga BPJS eta misalnya kan bisa gratis. Kini pemerintah Kabupaten Lebak masih terus berupaya untuk meningkatkan jumlah kepesertaan BPJS Kesehatan bagi warga suku Baduy. Diharapkan dengan bertambahnya keanggotaan BPJS Kesehatan bisa selaras dengan meningkatkan kesehatan bagi rakyat Indonesia termasuk kalangan suku adat. Dari Lebak, Banten, Iskandar Nasution melaporkan. Anda masih di seputar iNews Pagi bersama dengan saya Cabar Haenda. Pemirsa, akibat korsleting, sebuah bus pariwisata terbakar hebat di ruas Jalan Lingkar Salatiga, Jawa Tengah. Sementara di Temanggung, seorang pencuri cabai dipaksa warga menyantap cabai yang dicuri setelah aksinya ketahuan. Sebuah bus pariwisata terbakar hebat saat melintasi Jalan Lingkar Salatiga, Jawa Tengah. Bus terbakar setelah keluar dari bengkel, usai diperbaiki karena rusak di bagian AC dan mesin. Api diduga akibat korsleting di bagian mesin mobil. Akibat tak kuat menanjak, truk bermuatan kopi terguling di ruas jalur alternatif Dagogiri, Desa Mekarwangi, Lembang, Bandung Barat. Badan truk melintang menutupi jalan, mengakibatkan lalu lintas menjadi lumpuh. Warga setempat bantu mengatur lalu lintas supaya pengguna jalan tidak mengganggu evakuasi. Nasib apes dialami seorang pencuri cabai di Temanggung, Jawa Tengah. Aksinya mencuri sekarung cabai berbobot 30 kg ketahuan warga. Pelaku pun dihakimi massa dan diperintahkan menyantap cabai yang dia curi. Sebelum ditangkap, aksi pelaku sempat terekam CCTV. Pelaku kemudian diamankan ke Mako Polsek Ngadirejo.
Ketua Harian Nasional DPP Partai Perindo Angela Tanusudibyo menghadiri seminar pembekalan nasional anggota legislatif Partai Perindo 100% lapor LHKPN yang dilaksanakan secara daring. Pembekalan tersebut menjadi bentuk komitmen Partai Perindo dalam mendukung pemberantasan korupsi di tanah air. Komitmen menjaga integritas dan profesionalitas, Partai Perindo menggelar pembekalan kepada kader yang lolos menjadi anggota legislatif. Acara dengan tema Alek Perindo 100% Lapor LHKPN ini merupakan pembinaan dan kaderisasi serta bentuk ketaatan pada hukum. Ketua Harian Nasional DPP Perindo, Angela Tanusudibyo, menekankan pentingnya integritas anggota legislatif terpilih dalam menjalankan tugas dan fungsinya di legislatif. Kalau mau menggapai Indonesia yang sejahtera, hanya bisa dilakukan jika semua individu yang bekerja bagi bangsa dan negara yang kita cintai ini memiliki integritas, memiliki kapasitas, dan komitmen untuk berjuang tanpa pamrih, serta menjadikan pekerjaan ini sebagai sebuah pengabdian bagi bangsa dan negara. Ada PKPU nomor 6 tahun 2024. PKPU itulah yang menjadi dasar Bapak Ibu harus lapor LHKPN. Karena tadi gitu ya, KPU, KPK, kami sama-sama berkomitmen gitu ya mengajak Bapak Ibu sebagai calon legislatif untuk berkomitmen sama-sama melakukan pemberantasan korupsi melalui pelaporan LHKPN. Seluruh anggota legislatif Partai Perindo terpilih diminta untuk menuntaskan LHKPN sebelum Mukernas tanggal 29 Juli 2024 mendatang. Tim Liputan iNews melaporkan. Dua kader Partai Perindo mendapat surat rekomendasi dukungan untuk maju pada Pilkada Serentak 2024. Mereka adalah bakal calon Bupati Rotendao, Paulus Henuk, dan bakal calon Wakil Bupati Rejang Lebong, Heri Purwanto. Dukungan untuk calon kepala daerah kembali diberikan Partai Perindo kepada para kader terbaiknya. Rekomendasi diberikan kepada Paulus Henuk yang akan maju sebagai bakal calon Bupati Rotendao. Dukungan juga diberikan kepada Heri Purwanto sebagai bakal calon Wakil Bupati Rejang Lebong yang akan berjuang untuk membangun daerahnya. 9 butir agenda perubahan yang kami akan kerjakan, yaitu Rote Amanah, Rote Cerdas, Rote Sehat, Rote Sejahtera, Rote Bertani, Rote Berdaya, Rote Akses, Rote Malole, dan Rote Harmoni. Layanan kesehatan kita itu menjadi prioritas utama, kemudian bidang pendidikan jadi sudah menjadi suatu kewajiban bagaimana tanggung jawab kita untuk mencerdaskan anak bangsa. Kemudian juga untuk perbaikan infrastruktur jalan yang baik. Keputusan rekomendasi Partai Perindo ini sudah melalui mekanisme fit and proper test untuk para calon. Kemarin kita melakukan fit and proper test, ini kita sudah melihat kesamaan visi nih untuk membangun daerah. Nah, semoga dan kita harapkan ini menang sehingga kita bisa terus bersinergi untuk bisa membangun daerah tersebut. Kami punya komitmen yang besar untuk mendukung. Jadi bukan hanya mendaftarkan ke KPU kemudian ditinggal, tapi kami akan mengawal selama masa kampanye. Kita juga sudah siapkan tim khusus untuk bisa menjadi bagian dari tim ses para calon ini. Partai Perindo melalui pengurus, kader, dan simpatisannya akan berjuang untuk memenangkan para kadernya di Pilkada Serentak tahun 2024. Tim Liputan iNews melaporkan. Popsi Pool Circuit Seri 3 di Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung resmi dibuka. Kompetisi yang diikuti oleh puluhan atlet biliar tersebut menjadi ajang untuk melatih kemampuan bertanding di kejuaraan-kejuaraan nasional maupun internasional. Briksut dari Ketua Harian KONI Lampung, Brigjen TNI Purnawirawan Amal Syah Tarmizi, menjadi penanda dibukanya kejuaraan Popsi Pool Circuit Seri 3 di Kota Bandar Lampung. Sebanyak 29 atlet biliar bersaing untuk menjadi yang terbaik dalam ajang ini. Selain untuk mendapatkan hadiah uang tunai ratusan juta rupiah, turnamen ini juga untuk memperbaiki ranking nasional. Ini dengan adanya kejuaraan seri ini, maka juga menjadi Lampung sebagai tuan rumah didatangi dari daerah-daerah lain. Ini juga meningkatkan pariwisata maupun juga seperti kita ketahui pada 2 tahun terakhir ini menjamur rumah-rumah biliar di Kota Bandar Lampung. Kita hampir 1 bulan persiapan kesempatan emas untuk kita, untuk atlet-atlet Lampung khususnya
gila ajangnya karena kan ini pertama Popsi Sirkuit di Lampung. Turnamen Popsi Full Circuit Seri 3 2024 akan berlangsung dari tanggal 17 hingga 20 Juli 2024. Rangkaian seri Popsi Full Circuit 2024 akan berlanjut di seri keempat di Malang, Jawa Timur. Dari Bandar Lampung, Ruslan AS, iNews melaporkan. Pemirsa, menyambut tahun baru Hijriah, ratusan calon jemaah umroh berangkat ke Tanah Suci. Sebelumnya, para jemaah telah dibekali tata cara beribadah. Ratusan calon jamaah dari berbagai daerah di tanah air diberangkatkan ke Tanah Suci untuk menjalankan ibadah umroh melalui agen perjalanan PT Ventura Semesta Wisata atau yang dikenal dengan nama Ventur Travel. Sebelum diberangkatkan melalui Bandara Soekarno-Hatta, para jamaah dibekali pengetahuan tentang tata cara umroh, beberapa tips selama di Tanah Suci, dan cenderamata kepada jamaah yang berusia tertua dan termuda. Keberangkatan kali ini merupakan yang perdana di kalender Hijriah tahun 1446. Agen perjalanan yang berslogan terbukti, terpercaya, dan recommended telah berdiri sejak tahun 2017 dan sudah memberangkatkan lebih dari 2.000 jamaah ke Tanah Suci. Insya Allah keberangkatan umroh perdana ini di kloter kedua ada sebanyak 230 jemaah menggunakan Saudi Airlines. Jamaah itu dari seluruh Indonesia dan juga kebanyakan dari Jabodetabek. Selain berangkat untuk beribadah umroh, tak sedikit para jamaah ini yang melanjutkan perjalanannya ke negara-negara bernuansa Islam seperti Mesir, Turki, dan Yordania yang juga difasilitasi oleh Ventur Travel. Tim Liputan melaporkan.